perkara ini, Pak Kapolres, jangan sungkan-sungkan ya. Itu manusia sadis ya, perlakukan, jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali ya. Dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Kasus saudari Dwi Ayu Darmawati ya, Pak Kapolres Jakarta Timur. Kita pengen tahu progresnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Ini nanti tolong disampaikan Kalimantan Tengah. Kalau ada tampilan bisa disampaikan ke sekretariat. Ya, silakan. Sebelum ke saudari Dwi Ayu Darmawati dan kuasa hukum ya dari timnya Pak John LBF, mungkin ada video dulu. Dwi Ayu atau kuasa hukumnya, mana yang duluan? Silakan disampaikan kronologisnya sejak awal sampai kejadian sampai hari ini, penanganan hari ini. Tenang aja Mbak ya, kita jamin keamanan Anda ya. Ya, silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA. Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam, tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan, nggak mau, dia sudah melakukan melempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oke. Terus sampai akhirnya waktu mau ngambil handphone itu dilempar, Mbak Dwi tersudut ya? Iya. Kena kepala itu ya? Kepala. Itu yang ada bocor di foto itu ya? Iya. Di situ ya. Nah, lantas apa yang terjadi Mbak? Terus di situ pas udah berdarah, tapi saya nggak tahu kalau di situ udah berdarah, tapi saya udah megangin kepala saya begini. Terus dia mungkin dia udah ngeliat duluan darah, terus dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur keluar toko. Yang dia ngomong apa? Saya kebal hukum itu sebelum melakukan apa setelah melakukan? Itu dia kejadian sebelum ini.
Jadi ada kejadian lain sebelum kejadian itu? Iya ada. Tanggal berapa kejadian yang lainnya, Bu? Bulan September. Oh, jadi sering dia melakukan hal seperti itu. Selain kepada Mbak Dwi, ada kepada yang lain juga? Kenapa? Selain kepada Mbak Dwi, ke karyawan lain ada dilakukan juga? Kalau ke karyawan yang lain mungkin dari mulut aja. Omongan, verbal. Iya. Oke, tapi yang Mbak Dwi bulan September sudah pernah dilempar juga? Iya, tapi di situ dia lempar saya pakai tempat solasi, itu kena kaki saya. Kena kaki? Oke. Kalau terus dia juga lempar saya pakai meja, tapi nggak kena. Nggak kena. Nah, yang makanya dia ngomong karena merujuk ke kejadian sebelumnya bahwa dia kebal hukum. Iya. Oke. Sampai setelah berdarah, Mbak dibawa ke rumah sakit gitu? Ke klinik. Ke klinik penggilingan situ? Iya. Oke, lanjut. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung, dan di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Iya. Itu hari itu juga, hari yang Hari sama. itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya. Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum. Terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Oh, LBH utusan dari Polda. Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomongnya itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Absya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya nggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu. Atau pengacara Yang kedua, lain yang berikutnya? kedua. Yang Pengacara kedua. Iya, Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, Iya. ghosting lah. Akhirnya saya dihubungi oleh Pak Jainuddin. Oke, dari tim ini ya, timnya Pak John ya. Iya. Oke. Saya juga dikasih bantuan oleh Bang John kerja Oke. di perusahaan High Five. Sama saya juga kuliahkan di universitas terbaik di Jakarta. Oke. Sampai lulus. Alhamdulillah.
Ditolong ya. Jadi selanjutnya didampingi tim lawyernya dari Pak John ya, ini ya. Ya. Iya, betul. Oke. Sampai akhirnya kemarin ditangkap, coba cerita terus dilanjutkan. Mungkin tim advokasinya bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Habibur Rahman, pimpinan rapat Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dan Bapak Kapolres Jakarta Timur beserta jajarannya. Jadi dalam konteks kasus ini memang sangat memprihatinkan ya, karena bukan hanya kasus hukum yang terjadi, tapi kasus moral. Karena selain mendapatkan kekerasan, dia juga mendapatkan penghinaan. Apakah seperti itu di negeri ini gitu loh. Dan itulah yang sangat kita sayangkan, sampai ada dia kebal hukum. Ya, Pak. Lalu pemeriksaannya sampai hari ini gimana Pak? Sejauh ini pemeriksaan, walaupun kami baru menerima kuasa itu tanggal 15 apa Pak? 15 Desember. Oh, Desember. Iya. Kejadiannya 17 Oktober. Oke. Nah, selama ini ada dari Oktober ke Desember, ada yang bisa cerita nggak prosesnya seperti apa pemeriksaan? Tanggal 15 itu kebetulan saudari Ayu ini juga melakukan pemeriksaan pada saat itu, dan dia juga mencoba menghubungi pengacaranya, namun tidak ada respon. Makanya malam itu juga kita dampingi. Langsung diambil alih ya? Iya, betul. Terlantarkan oleh pengacara yang lama, mungkin begitu ya? Betul, pimpinan. Jadi sekalian saya mendampingi Ayu, dan juga saya menggali informasi seperti apa melalui penyidik, dan berdasarkan keterangan yang ada, ya proses normatif, tidak ada kendala. Mungkin kenapa proses itu jadi terkendala ataupun dianggap lama, karena memang pengacara ini juga penyebabnya gitu loh. Jadi komunikasi itu tidak lancar gitu loh, dari penyidik ke pengacara tidak lancar, dari korban juga ke pengacara tidak lancar, seperti itu. Sampai sekarang pun pengacaranya menghilang, nggak bisa dihubungin, seperti itu gitu loh. Dan saat itu juga dari penyidik dapat informasi ini segera naik sidik perkara itu gitu loh. Jadi ya saya apresiasi dan berterima kasih tanggal 15 itu juga gitu loh, dan malamnya kan langsung dilakukan penahanan terhadap si pelaku, Pak. Udah itu cuma. Ya, mungkin Pak Kapolres. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, ada Bapak Jenderal dan rekan-rekan yang lain. Yang kami hormati pula ada Bapak Kapolda, Ibu Dwi Ayu, dan berserta pengacara, serta semua yang hadir dalam rapat dengar pendapat pada hari ini. Izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP. Mohon izin, dasar penyelidikan kami dan mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2002 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Berikutnya laporan polisi B3414
10 Romawi 2004 SPKT Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya tanggal 18 Oktober 2004 yang dilaporkan oleh saudari Dwi Ayu Darmawati, dan terakhir adalah surat perintah penyelidikan SP Lidik garing 4562 garing 10 Romawi garing res titik 1.6 garing 2024 garing reskrim tanggal 30 Oktober 2024. Kami jelaskan terkait dengan timeline penyelidikan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan, kami juga melakukan gelar perkara penetapan tersangka, dan tanggal 16 Desember itu juga kami menetapkan tersangka dan kami melakukan penahanan dan press release. Proses penyidikan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yaitu saudara Dwi Ayu Darmawati. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan penyitaan barang bukti. Pada hari Senin tanggal 16 Desember, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu saudara Linda Pancawati. Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2004, penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu saudara Sor Sugama. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa salah satu saksi teman rekan kerja daripada pelapor sampai saat ini tidak mau diambil keterangannya sebagai saksi. Dia menolak untuk dijadikan saksi. Namun kami sudah berkomunikasi dan kami sudah mengirimkan surat resmi untuk segera yang bersangkutan juga dijadikan saksi karena terdapat di dalam BAP saudari pelapor. Ini barang bukti yang kami sita. Yang pertama adalah 1 buah kursi besi, 1 buah loyang, 1 buah mesin EDC BCA, 1 buah patung pajangan. Kursi sebesar ini dilempar, astagfirullahaladzim, benar-benar dilempar ke Mbak Ayu ini sebesar ini. Oke, lanjut. Ya, ini proses penyidikan yang dapat kami tampilkan. Yang bersangkutan itu tersangkanya. Coba lanjut, Pak. Ini tersangkanya yang berbadan besar, saudara Zor Sugama Halim. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami dari Polres Metro Jakarta Timur berharap ada masukan, arahan, dan kami mohon maaf apabila dalam penanganan kami ada hal-hal yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan, dan kami mendasari proses penyidikan ini sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam proses penyidikan tindak pidana yang berada di Polri sesuai dengan Perkap dan Perkabareskrim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke rekan-rekan anggota, sedikit saya konfirmasi ke Pak Kapolres. Ini pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Mohon izin Pak, itu kalau kasat matanya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang terhormat Ketua, tapi kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Jadi kayak bukan manusia gitu loh. Kami akan melakukan pemeriksaan psikologis yang bersangkutan. Iya, tapi jangan jadi alasan pemaaf nanti, Pak. Siap. Ya. Oke, mungkin langsung suhu kita Pak Rikwanto. Terima kasih pimpinan. Saya ke Pak Kapolres dulu ya. Siap, Jenderal. Ya, Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga. Akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian.
Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya, dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu ya kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital ya, bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga, itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu. Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti. Kalau prinsip saya itu makin cepat ditangani, makin cepat terungkap, karena semuanya mesti segar. Terlalu lama makin kabur, ada distorsi. Apalagi nanti ada yang datang, itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya, kasihan korban ini. Apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga, ditipu pula. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya, kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Kemudian Pak Kapolda Kalteng, Pak Joko ini junior saya, sahabat saya juga. Sedikit Pak Rikwanto sebelum ke ini terkait tadi pelaku, pendalaman sedikit Pak. Jadi gini Pak Kapolres, juga jangan sampai itu nanti diarahkan menjadi alasan pemaaf, ya. Ketidaknormalan dia dalam konteks kemanusiaan memang begitu tega, ya, melempar perempuan dengan alat-alat sebesar itu, ya, memang nggak masuk nalar
Tapi dalam konteks hukum saya sangat yakin orang ini bisa bertanggung jawab secara hukum, Pak. Jadi kita minta tolong ya Pak ya, diperlakukan sebagaimana tahanan yang lain. Ditahan kan ya sekarang Pak? Ya, ditahan sebagaimana tahanan yang lain. Jangan ada keistimewaan apapun kepada orang ini. Ya, itu ya Pak ya, minta tolong dipastikan. Saya perpanjang dulu ya, 20 menit ya. Silakan Pak Rudi mungkin. Terima kasih pimpinan, anggota DPR yang Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolda beserta jajaran dan Pak Kapolres Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Mungkin saya mulai dari Polres Jakarta Timur. Ini kasus Pak Kapolres, apakah penangkapan, saya bisa bertanya langsung Pak, atau bisa Pak ya? Pimpinan, izin, apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halib ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan. Silakan Pak jawab Pak. Ya, terima kasih Pak yang terhormat Pak Roni. Kami sampaikan bahwa setelah Pak. naik Rudi namanya, Rudi Lado. Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah. Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu Pak. Diabaikan Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri Pak, kita cinta kepada Polri Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu, kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Kapolres. Ini catatan saja pimpinan. Satu lagi bisa Pak Stephen Segel? Stephen Segel Van Manado.
Martin Tumbelaka. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran kami hormati, juga Pak Kapolres Jakarta Timur beserta jajaran. Yang pertama, pimpinan, kami tentu apresiasi langkah pimpinan Komisi 3, Bapak Ketua, Pak Habib Purrahman yang sudah luar biasa, sehingga langkahnya sehingga bisa melaksanakan RDPU untuk kasus-kasus seperti ini. Karena ini saya yakin kasus-kasus seperti ini, seperti di Jakarta Timur, banyak sekali terjadi di daerah-daerah, Pak. Dan ini berkaitan dengan istilahnya orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dan saya yakin ke depannya dengan ada kegiatan seperti ini, masyarakat luas akan merasa mereka punya terbuka jalannya untuk mencari keadilan. Untuk Dwi Ayu, saya berempati, hukum akan terus berjalan, Anda tetap semangat, kuat, meski orang kecil di Republik ini sama untuk mendapatkan keadilan. Komisi 3 ini rumahmu untuk mencari keadilan. Terima kasih, pimpinan. Yang kedua untuk korban dari bos, anak bos roti. Saya turut sedih mendengar kejadian yang menimpa Mbak Dwi Ayu. Semoga pelaku bisa dihukum yang seberat-beratnya. Tadi Ketua juga menyampaikan, jangan kemudian kita berbelas kasihan kepada orang yang diduga sakit. Bu Widya, perempuan dulu, Bos. Ya. Baik, terima kasih. Saya perpanjang dulu deh ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya, 20 menit lagi. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 3. Saya hormati Bapak Kapolda beserta jajarannya dari Itwasum, lalu juga ada Pak Kapolres beserta jajaran, dan yang saya sayangi saudariku Dwi Ayu. Ya. Kasus Dwi Ayu ini membuka mata kita bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan di lingkungan kerjanya. Menurut data dari Komnas HAM Perempuan, di 2024 ada sebanyak 34.000 lebih kasus kekerasan pada perempuan, di mana 11.000 lebih kekerasan pada perempuan dan penganiayaan. Tentu saya sebagai legislator perempuan sangat prihatin dan meminta kepada penegak hukum khususnya Kapolres untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Bu Lola. Ya, ini perempuan dulu, Ji. Bentar ya, Ji ya. Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih banyak Ketua. Yang terhormat Bapak Kapolda Kalteng beserta Bapak Kapolres Jakarta Timur ya Pak. Jadi saya rasa kalau komunikasi baik itu tidak akan adanya viral. Viral itu terjadi karena si pelapor atau korban atau kita yang melaporkan kepada petugas itu merasa kita diabaikan, merasa kita tidak diperhatikan, tidak ada perkembangan, tidak juga direspon dengan baik, sehingga akhirnya viralkan saja gitu. Jadi saya tahu benar ini orang yang melakukan hal ini nih, dia bukan pertama kali melakukan hal ini kepada Mbak apa namanya? Mbak Dwi. Bukan pertama kali. Ini sudah kesekian kali. Misalnya dia pernah melakukan kepada saudaranya sendiri pun dia melakukan hal ini. Ini saya langsung tadi tanya kepada yang di lapangan bahwa mereka
sudah terbiasa. Ini anak, saya tidak yakin tuh kalau mereka itu sakit. Kalau sakit sekali, 2 kali, seharusnya ada pencegahan dari keluarganya, bawa ke rumah sakit, taruh. Kalau tidak viral, mungkin tidak berjalan. Ini karena viral. Ini sudah 2 bulan. Ada yang di lapangan tuh orang bapak tuh yang buser yang suka pakai belangkon tuh, yang suka viral-viralin. Nah itu kita bukan butuh viral tapi butuh penanganan. Di Jakarta Timur yang ingin saya tanyakan, berapa kasus yang seperti ini yang penanganannya lambat? Jangan-jangan nih bukan hanya di Jakarta Timur, jangan-jangan se-DKI Jakarta banyak hal ini, karena ini sudah rahasia umum Pak, sudah rahasia umum bahwa kalau kita datang ke polisi, kita tidak punya uang, kita tidak dilayani. Kita punya uang, baru kita layani. Tapi kalau Pak Kapolres enggak, Pak Kapolres saya kenal benar, Pak Kapolres ini baik, sedapil gitu, nggak enak juga. Nah ini wilayah-wilayah lain ini yang mesti kita jaga bersama. Yang saya minta Pak, tolong Pak Kapolres jangan percaya dengan keluarganya kalau dia bilang itu sakit, dan saya nggak yakin ini anak bukan sakit, jangan-jangan ini anak ada psikopat ini, psikopat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan, sepertinya semua bersifat masukan Pak Kapolres, Pak Kapolda, ya, juga dukungan ya supaya Pak Kapolres maupun Pak Kapolda maksimal mengedepankan penegakan hukum dalam perkara ini. Pak Kapolres jangan sungkan-sungkan, ya, itu manusia sadis, ya, perlakukan jangan sampai ada perlakuan yang istimewa sama sekali, ya, dan prosesnya kalau bisa dipercepat Pak Kapolres. Kita juga komitmen mengawal kasus ini sampai ke persidangan dan sampai orang itu mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Dari Komisi 3 akan kawal terus dan akan kirim tim untuk mengawal persidangan, ya, sampai vonis. Pak Kapolda juga demikian Pak, ya. Intinya yang namanya kejadian-kejadian seperti ini Pak mungkin terjadi di mana saja. Kali ini saja mungkin di wilayah hukum Bapak, ya. Jadi kita juga berterima kasih Bapak-bapak di sini juga sudah banyak yang dilakukan, ya, dalam rangka merespon peristiwa yang terjadi, ya. Jadi jangan berkecil hati juga, ya, Bapak berdua, ya, Pak Kapolres, Pak Kapolda, tetap semangat Pak berdua Pak, ya. Ini bukan sesuatu yang memang kaitannya dengan Bapak berdua langsung, itu kan di bawah, ya, di pelaksanaan, ya. Mungkin itu kesimpulannya, tolong dibacakan Pak Inca kesimpulannya. Izin membacakan, bisa dibesarkan sedikit? Itu dia. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolres Jakarta Timur, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 Selasa 17 Desember 2024. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolres Metro Jakarta Timur menindaklanjuti laporan saudari DAD terhadap saudara GSH dengan laporan polisi nomor LP-B-3414-10 Romawi -2024 SPKT-RJT-PMJ pada tanggal 18 Oktober 2024 dengan melakukan proses hukum yang adil, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teman-teman, bisa disepakati? Sepakat. 2. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polres Metro Jakarta Timur dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti segala jenis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi tanpa menunggu viral,
terlebih dahulu di media sosial.